Saya tak boleh nyebut nama, tak boleh nyebut partai, tak boleh nyebut nomor. Tapi kalau kalian pilihlah yang tidur di rumahku kemarin. Datang Bawaslu. Ustaz, jangan sebut yang pernah tidur di rumah saya. Apa hukum menerima pemberian caleg? Kalau berupa uang diberi ke kita tanpa bilang coblos aku ya. Apakah saya termasuk orang yang tak bersyukur karena saya memilih resign dari pekerjaan karena ingin berdagang, padahal saya punya jabatan yang bagus? Kutanyalah sama bapak, jamaah ini kan banyak, kenapa bapak keluar dari kantor bapak? Saya keluar Pak Ustadz karena saya setiap pergi ke Jakarta naik pesawat burung pipit, tapi disuruh menulis beli tiket Rajawan supaya naik. Kami pergi bersepuluh, 9 tuh buat gitu. Kalau saya sendiri tak mau, saya diejek, dikucilkan. Lama-lama tak tahan saya Pak Ustaz. Acara itu cuma 2 hari Pak Ustaz. Acara itu seminggu. Saya menandatangani seminggu, tapi acara itu dibuat cuma sehari Pak Ustaz. Bertentangan rasanya dengan batin saya. Jadi pada saya menderita, duitnya itu pun tak banyak kali, dosanya banyak kali Pak Ustaz. Akhirnya saya keluar. Saya ini orangnya suka penasaran, kenapa orang resign. Saya tanyain satu lagi, kau kenapa keluar? Saya ditekan terus Pak Ustaz. Naik asam lambung saya, naik asam urat saya, naik asam sulfat saya Pak Ustaz. Jadi kalau antum merasa takut resign, antum tetap aja kerja di situ. Ambil gaji antum halal itu sesuai dengan keringat. Yang haram-haram tadi antum pisahkan. Antum buatkan satu kotak khusus, buat di situ kotak duit haram. Yang lebih pesawat haram, yang lebih haram. Habis itu antum serahkan ke musola al-muhajirin. Tuh, al-hijrah, untuk beli keramik. Jangan antum kasih ke saya, nanti saya tergoda. Mau untuk perbaiki kamar mandi itu. Jangan kasih ke anak bini kalau antum belum mampu resign. Tapi kalau antum sudah resign macam ini, apakah saya kufur? Tidak, karena antum menjaga diri dari yang haram. Lulus pegawai umur 30, pensiun 60, menikmatinya cuma 30 tahun, tapi azabnya di neraka jahanam. Nauzubillah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita diselamatkan Allah Ta'ala. Jam 10 malam saya makan di jalan Subrantas. Telepon orang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Loh, kenapa? Aku bilang, kemarin Ustadz ada cetak buku. Ada. Berapa Ustadz cetak? 150. Karena aku ngambil duit 4 juta, aku cetakkan di Sail, habis semua. Tak ada aku ambil sepera haram, tak ada aku. Menurut perhitungan di Jakarta, buku itu mesti 200. Pergilah kau ke Sail dulu. Mana mau orang Sail cetak? Mungkin di Jakarta bisa 200. Pokoknya mesti 200. Kalau Ustadz cetak 150, berarti yang 50 temuan. Jadi cuma solusinya, aku siap mengganti bagian duitku sendiri. Solusinya, Ustadz buat keterangan sudah menyerahkan buku ini 200. Sejak itu saya tak pernah mencetak buku pakai duit negara. Ku cetak sendiri, ku jual sendiri. Memang begitu. Tidak ada pencetak di Pekanbaru ini yang bisa mencetak duit 4 juta itu jadi
200, semuanya 150. Dipaksa juga kita, standar apa yang dipakainya. Kalau tidak jadi temuan, itulah maka banyak orang masuk penjara. Pegang ya kartu kita, pegang. Macam-macam. Awas kalau aku tak kau pilih ini, kau masuk aja. Takutan orang menggeletar lah. Kades-kades, ngadu kades-kades. Manalah kami Pak Ustaz, kami yang dikumpulkan Pak Ustaz di kantor polisi. Kalau kami tidak memenangkan ini, kami masuk Pak Ustaz. Ngadu orang untuk saya. Cakap lah kalian semua. Takut kami Pak Ustaz. Menderita sekarang. Kades, camat, kepala dinas. Kasihan kali orang tua. Sudah makan. Ngancam semua. Harus kalau tidak. Yang ngancam itu pun kan ancam juga dari atas. Kau kalau tidak nanti awas. Sampai tak menang, masuk kalian. Saya tak ada ngancam saya. Kalau saya diancam, saya ancam balik. Ustaz jangan sebut nama. Saya baru balik semalam dari Kisaran, Tanjung Balai. Jangan sebut nama, jangan sebut partai, jangan sebut nomor. Tak ada saya sebut. Saya tak boleh nyebut nama, tak boleh nyebut partai, tak boleh nyebut nomor. Tapi kalau kalian milih, pilih yang tidur di rumahku kemarin. Datang Bawaslu. Tidak langsung ke saya, melalui orang lain. Ustaz jangan sebut yang pernah tidur di rumah saya. Kok bilang? Kalian yang ngasih tahu supaya syarat jangan sebut nama, jangan sebut partai, jangan sebut nomor. Udah. Memang kalian payah kalau melawan orang cerdas memang susah. Cuma orang itu tak langsung ku sambal. Mohon penjelasan sholat tasbih. Sholat tasbih diriwayatkan dari Abbas. Abbas itu pakcik Nabi. 10 saudara kandung Abdullah. Tapi yang kita kenal cuma 5. Abbas, Hamzah, Abu Thalib, Abu Lahab, Abdullah. Anak Abdul Muthalib itu 10 laki-laki. Bernazar dia, kalau dapat ku anak 10, ku sembelih 1. Itulah dia Abdullah, anak ayah Nabi itu. Makanya dia, Nabi Muhammad itu disebut Ibnu Dzabihaini, anak 2 orang yang disembelih. Pertama Ismail, kedua Abdullah. Karena di atas 2 orang yang hampir disembelih, maka dia disebut dengan Ibnu Dzabihaini. Jadi kata Abbas, kata Nabi kepada Abbas, ya Ammah, wahai pamanku, maukah engkau kuajarkan kalau kau lakukan ini kau dapat 10. Dosamu diampunkan yang lama, yang baru, yang besar, yang kecil, yang zahir, yang batin. 10. Kata Abbas, mau. Kau laksanakan sholat sunat tasbih. Saya mengajarkan sholat sunat tasbih ini praktek 30 menit. 300 tasbih. Sebetulnya bukan 300, 1200. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. 300. Di rumah istri dokter Indonesia, Ikatan Istri Dokter Indonesia, IID. Istri dokter itu perlu diceramahi karena duit lakinya banyak. Kalau tidak nanti dia shopping jadi hantu dia, jadi malampir. Maka sholat sunat tasbih, kalau kau sanggup sepekan sekali, kalau tak sanggup sebulan sekali, kalau tak sanggup setahun sekali, kalau tak sanggup seumur hidup sekalipun jadilah sholat sunat. Hadisnya Pak Ustaz, hadisnya sahih li ghairi. Sanadnya banyak, dilihat sanadnya banyak. Kata Syekh Albani. Buka tulisan saya tentang salat sunat tasbih. Kenapa Ustaz mensahihkan hadis ini pakai Albani? Karena yang banyak menolak anak buah Albani. Maka aku pakai itu. Salat
sunat, tasbih, somat Moroko. 14 Maret 2012 udah aku tulis. Sekarang 2024, berarti udah berapa tahun yang lalu tuh? 12 tahun yang lalu. Lu kemana aja? Share, dapat? Share di grup Riyadhus Shalihin. Lengkap dalil-dalilnya semua. Berapa hadis itu? Hadis sahih li ghairi. Sahih Targhib wa Tarhib juz 1 halaman 165. Sahih li ghairi. Yang salat sunat tasbih itu. Sahih li ghairi. Ya, itu menurut ulama kalian, menurut ulama kami. Albani guys. Awak pula mau dilawannya. Tentang sholat 40 hari, hadis sahih. Siapa yang sholat 40 hari tak tinggal takbiratul ihram, maka dicabut Allah dari hatinya nifaq dan kufur, diselamatkan dari neraka. Makanya kalau mau mengetes fit and proper test karyawan sebelum dia diangkat, 40 hari tak tinggal pantau sudah bersih hatinya. Nanti kita buat 2029 syarat mendaftar ke KPU, mengisi absen 40 hari. Nah, siapa yang 40 hari tak tinggal ini, yang dapat Ustaz pastikan 40 hari tak tinggal takbiratul ihram, siapa? Orang tarekat Naqsabandiyah. Kenapa? Sulu 40 hari. Mana lebih tinggal? Orang tabligh, tarekat Naqsabandiyah, tarekat Sattariyah, tarekat Khalwatiyah, tarekat Syaziliyah, khalwat 40 hari. Tak mungkin tinggal sholat berjamaah. Sunnah. Ini bid'ah kan? Orang berkhuruj 40 hari, tak mungkin tinggal sholat. Oke, kalau dia bilang, ini kelompok-kelompok ini bid'ah nih Pak Ustaz. Kau bilang bid'ah nih sholat 40 hari. Kau yang membid'ahkan mungkin Pak tadi belum tinggal. Di beberapa masjid kita yang azan 2 kali hari Jumat, azan kedua menunjukkan waktu sholat. Lalu setelah azan pertama ada yang melaksanakan sholat. Sholat apa tuh Pak Ustaz? Azan pertama dikumandangkan dalam mazhab Syafi'i setelah masuk sholat, supaya orang bisa qobliyah Jumat. Setelah orang qobliyah Jumat, barulah khatib naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu dia duduk baru dia khutbah. Kalau mazhab Hambali, azan yang pertama itu sebelum masuk waktu, untuk memanggil orang. Setelah orang datang, baru khatib naik, baru azan masuk waktu. Kalau dia pakai mazhab Syafi'i, azan pertama habis itu sholat apa namanya? Qobliyah Jumat. Kalau dalam mazhab Hambali, azan pertama banyak orang sholat apa namanya? Sholat sunat mutlak. Karena hari Jumat bagus banyak sholat masuk ke masjid, sholat hari Jumat, sholat sunat mutlak. Kalau kebetulan 11 masih bisa duha. Sampai jam berapa duha itu baru tak boleh? 10 menit sebelum tergelincir matahari. Jadi kalau sholat zuhur 12.30 masih bisa sampai jam 12.20. Habis itu duduk. Takut tasyabuh dengan orang musyrik menyembah berhala. Apabila seorang wanita ditalak saat haid, apakah jatuh talaknya atau tidak? Karena mendengar kalau masalah ini ada 2 pendapat. Jumhur ulama mengatakan jatuh talaknya, dan ahli hadis seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abbas mengatakan talak tidak jatuh. Pendapat mana yang harus diambil? Apakah boleh jika mengambil pendapat seperti ahli hadis berhubung ini terpaksa dilafazkan? Namanya tolak bid'ah.
tolak ketika nanti sharekan ini ya, sharekan tulisan. Orang ini kalau kita jawab, jadi dibilang Ustaz, udah dibilang Ustaz Somad itu, kita percaya. Dikirimkan linknya, paketnya tak ada pula. Kalau kita mau mengambil pendapat, yang paling selamat itu adalah pendapat jumhur. Al-jumhuru yarawna anna talaqal haidhi waqi'un. Menurut jumhur ulama, tolak orang yang haid itu waqi'. Waqi' itu artinya sah tolaknya. Tunggulah habis haid bang, aku kalau udah habis haid aku tak marah lagi gitu. Udah sayang sama kamu gitu. Jatuh. Saya yang tak mau saya jawab pertanyaan jamaah dua. Pertama masalah tolak, yang kedua masalah warisan. Kenapa Ustaz tak jawab? Karena kalau kita jawab, datang laki-laki, Ustaz, ku tolak kemarin istriku sedang haid, jatuh, kita bilang. Habis itu udah beberapa hari berubah pikiran dia. Dia mau mencari pendapat yang tak jatuh. Cari Ustaz lain. Tanya lagi, Ustaz jatuh apa tidak? Jatuh betul Ustaz nih, cari lagi Ustaz lain. Sampai dapatnya Ustaz yang bilang tak jatuh. Oh inilah dia. Makanya masalah tolak, saya suruh kau tulis kronologisnya, kau bawa ke pengadilan agama Parit Indah. Nanti hakim itu yang menjatuhkan jatuh apa tidak tolak. Dia mengamuk pulang rumah, lambat kopi datang, ku talak kau sebanyak bintang di langit. Tanya ke saya bilang jatuh 3. Mak, mendengar jatuh 3, berarti bininya mesti nikah sama Cina Buddha. Tahu teman Cina Buddha, nikah Cina Buddha. Perempuan yang sudah ditalak 3 tak bisa lagi rujuk sama dia hatta tangki hazai hujan layu, sampai dinikah laki-laki lain. Jadi zaman dulu kalau udah ditalaknya 3, dia mau balik juga lagi, dicarinya lah Cina Buddha di bagan siapa-siapa. Kok mau kau nikah sama jandaku? Ome gitu. Tapi jangan kau pegang-pegang ya. Ya, itulah asal cerita nikah Cina Buddha. Pernah terdengar? Itulah asalnya. Tanya ke saya bilang itu 3. Dia mau rujuk. Dia bilang, kau cari ustaz lain, kau melaga aku sama dia. Jadi macam mana? Pergi ke pengadilan. Nanti hakimlah yang menjatuhkan itu talak hakim. Kalau hakim, tak mungkin dia hakim ini cari hakim lain. Nah, berani dia. Karena hakim itu pakai martil, pukul kepala, pakai martil kita hakim. Mana-mana kertas ini. Apa hukum menerima pemberian caleg seperti bantuan pembangunan masjid? Pembangunan masjid yang menerima itu pengurus masjid. Pengurus masjid tak usah tanya-tanya ini duit apa, ambil aja. Tapi kalau pribadi, personal, maka tak boleh. Karena itu sombong. Tidak boleh. Riba, letakkan duit kita 1 M di duit bank konvensional. Duitnya tak boleh diambil. Oh kalau gitu duit itu dibuang, tak boleh juga buang duit. Dari mana? Serahkan ke lembaga masalih ammah, kepentingan umum, termasuk masjid. Itu maka duit itu kalau di masjid tak apa-apa. Tapi kalau pribadi tak boleh. Kalau berupa uang diberi ke kita tanpa bilang coblos aku ya, ada bahasa lisan, coblos aku ya. Tapi bahasa tidak lisannya dia kasih itu sebenarnya kalau tak ada berada takkan tempua bersarang rendah. Tempua, burung tempua itu sarangnya dia tempua kelapa tinggi.
Tapi kalau udah musim padi, ada dia datang ngasih duit ke kau, datang ke rumah kalau tidak mau 14 Februari. Kan tidak. Itu sudah kaidah ammah bahwa duit itu so. Karena takkan mungkin dia datang mengantarkan duit kalau tak ada. Apa bisa kalau orang Melayu nikah tunangan orang? Apa hukumnya orang Melayu menikahi tunangan orang? Kenapa mesti orang Melayu? Orang Batak kenapa? Orang Minang kenapa? La yahillu li muslimin ayyaktiba fawqa khitbati akhi. Tidak boleh membeli barang yang dibeli orang, tak boleh meminang yang sudah dipinang orang. Contohnya gini, Ustaz, ya cantik kali motor Ustaz nih, kau beli Ustaz ya, ini DP Ustaz 5 juta ya. Jam 9 datang orang lain, Ustaz tadi saya datang kemari men-DP itu ya berapa? 5, aku 50 Ustaz, saya jual sama dia, haram. Sebelum yang pertama itu mengatakan batal ya Ustaz, baru boleh. Pinang gitu juga. Antum anak gadis antum udah dipinang orang, diikatnya, kasihnya cincin. Datang anak lajang satu lagi, wah kayak mobil mewah, kaya PNS, berduit, ganteng, lebih putih. Pak, anak bapak udah pinang? Udah. Aku mau pinang, kau aja lah. Putus silaturahim orang. Kalau mau, tuh. Kemarin pinangannya sampai bulan berapa Pak? Janjinya kemarin sampai 14 Februari. Kalau dia tak datang, pas 14 tuh, 14 malam tuh sebelum tenggelam matahari, 14 malam tuh antum telepon lah. Ada dia datang Pak? Tak datang dia. Ku pinang Pak. Karena memang lagu saya Kutunggu Janda. Ada yang lebih parah lagi, beranak ampek dan nanti cinta. Jadi tidak boleh meminang di atas pinangan orang lain. Tapi Pak Ustaz, yang mau saya pinang ini sudah dipinang orang lain. Kau doakan, ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau dia sudah dipinang orang, matikan jodoh. Itu namanya bukan berdoa, itu maksa Tuhan. Banyak orang sekarang berdoa itu adalah Tuhan dipaksanya untuk mengikuti dia. Mantalah meminang orang yang sudah dipinang orang lain, itu bukan tradisi Melayu saja. Ajaran Islam secara umum, apapun sukunya, tak boleh meminang yang sudah dipinang orang. Kita sudah ngasih DP untuk pakaian mau dijahit, dijanjikan seminggu, tapi tak selesai dalam waktu yang ditentukan. Bagaimana nih Pak Ustaz? Kau datang ke dia, kan janji kita kemarin seminggu siap ya. Kau sanggup tidak meneruskan? Kata dia, aku tak sanggup. Kenapa kau tak sanggup? Karena banyak kali ini aku menjahit atribut menjelang tanggal 14. Pokoknya apapun judulnya ke 14/9 sudah. Kalau kau tak sanggup, kau ambil balik. Diputuskan berdasarkan musyawarah antar mereka berdua. Jangan berkelahi, putus silaturahim. Karena menyambung silaturahim ini susah. Sampai nanti umurnya kita ini ingin mencari kawan. Enak kali kalau dapat kawan baik, bukan mencari lawan. Kalau kita punya lawan, sempit hidup. Bayangkanlah kalau saya punya lawan di sepanjang Kamboja. Berarti kalau saya naik motor gini aja lah. Mau nengok ke kiri lawan begini. Tapi kalau kita kawan, enak hidup kita. Jangan melawan semua orang. Di beberapa masjid kita sudah tasbih, udah semua dijawab. Pas jam 7 kita sholat sunat isyraq, usalli sunnatal isyraq, ini lillahi ta'ala. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dan iman dan Islam, kebaikan dunia akhirat, ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqattahami. Ya qadiyal hajat, tunaikanlah segala hajat kami ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala taqtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup dengan su'ul khatimah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami wakil-wakil rakyat, pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan angkat untuk memimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Salat sunnah Isra 2 rakaat.